Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini, kami ingin kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar dan tuntun kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Growing. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 125 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Gunung Sion adalah sebuah perbukitan di Yerusalem. Letaknya persis berdekatan dengan tembok kota tua Yerusalem. Dalam arti yang lebih luas, Sion juga digunakan untuk melukiskan seluruh wilayah Israel. Secara arti fisik, Gunung Sion itu masih berdiri sampai hari ini. Ribuan tahun telah berlalu. Sejarah demi sejarah terjadi di sana. Dimulai dengan diberikannya kepada umat Tuhan 10 perintah Allah yang akan menjadi moral kompas atau fondasi dan pijakan bagi hidup anak-anak Tuhan. Perjamuan makan terakhir dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Upper Room di Gunung Sion. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa bersejarah terjadi dan berlokasi di Gunung Sion. Ribuan tahun berlalu, musim berganti musim, nama Gunung Sion tidak bergoyang dan tidak hancur terkikis waktu. Demikianlah hidup orang yang percaya kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Inilah hidup orang-orang benar. Bukankah Habakuk pasal 2 ayat 4b berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang hidup oleh percayanya atau oleh iman percayanya disebut sebagai orang benar. Orang-orang itulah yang tidak akan pernah goyah, sebab mereka selalu berpijak pada fondasi yang kuat dan kokoh. Fondasi batu karang yang kuat dan kokoh itulah yang membuat orang benar tidak akan goyah selamanya. Bagaimanakah kita orang percaya membangun rumah atau kediaman, bahkan hidup kita di atas dasar yang kokoh, di atas Gunung Sion yang tidak akan pernah goyah? Marilah kita mulai belajar untuk menerima dan menghormati perkataan Tuhan yang telah kita dengar dan mengerti. Setelah kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, ada waktu-waktu di perjalanan hidup kita di mana Tuhan akan membawa kita pada persimpangan jalan. Kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan: melakukan yang sesuai firman Tuhan atau melakukan yang sesuai kemauan saya, yang baik dan menyenangkan buat saya. Seringkali pilihan ini bukan pilihan antara benar dan salah, tapi justru seringkali pilihannya adalah benar dan hampir benar. Disinilah anak-anak Tuhan sering terkecoh dan salah mengambil keputusan, sehingga mereka tidak bisa bertumbuh. Pagi ini, marilah kita membangun hidup kita di atas Gunung Sion yang kokoh dan tidak goyah, sehingga kita bisa bertumbuh dan menjadi berkat. Dua perkara yang kita bisa kerjakan untuk membangun dan membuat diri kita sendiri bertumbuh. Pertama, belajarlah untuk hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi belajarlah untuk mulai hidup
bagi orang lain. Pada saat pernyataan Tuhan disingkapkan tentang kehancuran hidup Raja Nebukadnezar, Daniel mendengar penglihatan raja. Begitu tertegun dan sangat tertekan. Lalu Daniel memberikan nasihat kepada raja demikian. Daniel pasal 4 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Dalam terjemahan The Message Bible, dituliskan demikian. So, King, take my advice. Make a clean break with your sins and start living for others. Quit your wicked life and look after the needs of the down and out. Then you will continue to have a good life. Itulah nasihat Daniel bagi Nebukadnezar. Dengan satu kalimat dapat dirangkumkan, yaitu mulailah hidup bagi orang lain. Start living for others. Inilah tanda-tanda dan sidik jari kedewasaan seseorang. Ini benar dalam hal kedewasaan mental seseorang, juga benar dalam hal kedewasaan rohani seseorang. Kedua, pada peristiwa kehancuran Nebukadnezar, pemulihan terjadi ketika Nebukadnezar mulai belajar menghormati. Pertama-tama, memberi hormat kepada Tuhan. Hal yang pertama datang kembali kepada Nebukadnezar setelah dia mulai pulih, pikiran pertamanya adalah Daniel pasal 4 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Hormat adalah bagian penting dan mutlak terlihat pada manusia yang mulai bertumbuh dewasa secara karakter dan rohani. Itulah yang membuat kita kokoh. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar hidup bagi orang lain dan mengembangkan rasa hormat. Amin. Jesus loves you and so do I.